warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PPSDM. Di sini kami akan membawakan materi mengenai leniency and severity effect yang akan dibawakan oleh yang pertama saya sendiri, Selviana Chandra Marisa, yang kedua ada dari Sophia Safitri, yang ketiga Jurjani, yang ketiga Ermita, yang keempat Dimas, yang keenam Agus, dan yang terakhir oleh saya sendiri. Oke, di sini pertama saya akan membawakan mengenai pembahasannya apa saja. Yang pertama itu apa itu leniency and severity sendiri, yang kedua apa itu evaluasi kerja, yang ketiga ada penilaian kinerja, yang keempat ada aspek yang dinilai dalam evaluasi kerja. Selanjutnya dibawakan oleh Sophie, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sophia Sapitri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian leniency and severity effect. Leniency and severity effect. Leniency effect ialah penilaian yang cenderung bertanggapan bahwa mereka harus berlaku baik terhadap pegawai, sehingga mereka cenderung memberi nilai yang baik terhadap semua aspek penilaian. Severity effect ialah penelitian yang cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaiknya terhadap pegawai sehingga cenderung akan memberikan nilai yang buruk. Selanjutnya, evaluasi kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fisher, Schoenfeld, and Shaw, evaluasi kinerja merupakan suatu proses di mana kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, G.T. Mikovic and Badraw mengungkapkan bahwa evaluasi atau penilaian kerja adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menilai kinerja pegawai. Sedangkan kinerja pegawai diartikan sebagai suatu tingkatan di mana karyawan memenuhi atau mencapai persyaratan kerja yang ditentukan. Selanjutnya, penilaian kinerja. Dalam bahasa Inggris, istilah penilaian kerja disebut dengan performance apresial, yaitu suatu kajian mengenai penilaian yang secara sistem terhadap keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal yang berkaitan dengan standar kerja yang sudah ditentukan organisasi. Dengan kata lain, penilaian kinerja ini menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jurjani. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian penilaian kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Supriyanto. Definisi penilaian kerja menurut Supriyanto ialah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Dessler. Definisi penilaian kerja menurut Dessler ialah evaluasi kinerja karyawan secara relatif pada waktu sekarang ataupun yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan standar prestasi. Dan yang ketiga, menurut Handoko. Definisi penilaian kerja menurut Handoko ialah cara untuk mengukur segala kontribusi pada setiap karyawan di dalam organisasi. Nilai yang paling penting dalam penilaian kinerja ialah terkait dengan penetapan tingkat kontribusi karyawan dengan kinerja yang dilakukan pada penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek yang dinilai dalam evaluasi kerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja yaitu yang pertama, kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman serta pelatihan yang diperoleh. Yang kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Dan yang terakhir, kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan atau rekan, melakukan negosiasi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermita Prasika. Di sini saya akan menjelaskan tujuan evaluasi kinerja dan kegunaan evaluasi kinerja. Yang pertama dari tujuan evaluasi kinerja adalah mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan,
Yang kedua, mengidentifikasi potensi dan perkembangan karyawan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan. Yang keempat adalah untuk membuat organisasi lebih produktif. Yang kelima adalah untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai. Yang keenam, ini adalah yang terakhir, yaitu untuk memproteksi organisasi dari tuntunan hukum perburuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan evaluasi kinerja. Kegunaan dari evaluasi kinerja SDM menurut Mangkunegara adalah yang pertama, di sini dijelaskan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian, dan besarnya balas jasa. Yang kedua adalah untuk mengukur sejauh mana seseorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan pengawasan. Yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang ada dalam organisasi. Yang keenam, sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Yang ketujuh, sebagai alat memperbaiki atau pengembangan kecakapan karyawan. Yang kedelapan ini adalah yang terakhir, sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas yang biasa disebut dengan job description. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dimas Alpon Oktaviandi, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok kami, kelompok 2, mengenai leniency and severity effect. Oke, dilanjut. Di setiap perusahaan atau organisasi, pasti pernah mengalami konflik internal, baik konflik kecil maupun sampai konflik besar. Konflik antar pekerja dengan pekerja atau pekerja dengan pihak manajemen, dan sebagainya. Biasanya konflik yang terjadi dipicu oleh berbagai hal, di antaranya kesejahteraan, pekerjaan, ketidakpuasan, keadilan, bahkan sampai hal-hal yang remeh dan kecil sekalipun, seperti bercanda, saling membuli, dan lain sebagainya. Oke, kali ini kami akan menjelaskan studi kasus kami mengenai konflik antar pekerja dan pihak perusahaan. PT XYZ yang bergerak dalam bidang retail mengalami konflik antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja. Konflik ini terjadi disebabkan miskomunikasi antar atasan dan karyawan, perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahu para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Lalu, para karyawan mengambil tindakan, yaitu melakukan demonstrasi kepada pihak perusahaan. Namun, tindakan ini berujung pada putusan hubungan kerja secara sepihak oleh pihak perusahaan. Perubahan kebijakan perusahaan ini ditenggarai oleh turunnya jumlah produktivitas perusahaan. Selanjutnya, terdapat beberapa pertanyaan di dalam konflik yang terjadi antar pekerja dan perusahaan. 1. Bagaimana penyelesaian konflik perusahaan tersebut? 2. Kebijakan apa yang seharusnya diambil perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan? 3. Apa yang harus dilakukan perusahaan agar di lain hari tidak terjadi lagi penolakan bahkan putusan hubungan kerja sepihak kepada karyawan? 4. Bagaimana cara agar tidak terjadi miskomunikasi antara atasan dengan pekerja? Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan kinerja pekerja guna meningkatkan produktivitas perusahaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Weni selaku dosen dari PPSDM Universitas Dian Nusantara. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Agus Yulianto dengan nomor NIM 11119228. Manajemen A kelas malam Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren, Jakarta Barat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi dari leniency and severity effect. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari studi kasus yang sudah dibacakan sebelumnya oleh rekan saya juga. Ada 5 poin penyelesaian dari studi kasus yang sudah dibacakan. Penyelesaian yang pertama adalah konflik dalam perusahaan tersebut tentunya harus melibatkan kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan karyawan yang merasa tidak menerima kebijakan tersebut. Hal yang harus dilakukan adalah ada 3. Hal yang pertama adalah kedua belah pihak harus mengenali terlebih dahulu konflik apa yang sedang terjadi sehingga bisa menentukan sikap yang harus diambil. Yang kedua atau yang B, mencari jalan keluar atau solusi melalui negosiasi, di mana hasil dari negosiasi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Yang C atau yang ketiga, kedua belah pihak harus mengidentifikasikan apa penyebab munculnya konflik tersebut. Poin yang kedua dari penyelesaiannya, komunikasi antara pimpinan dengan karyawannya harus mampu terjalin dengan baik. Hal ini bukan hanya akan berpengaruh terhadap setiap proses bisnis yang dijalankan, tetapi juga pada hubungan pribadi antara Anda dengan karyawan. Namun yang namanya komunikasi tentu akan ada miss-nya. Dan inilah yang harus dicari solusinya oleh setiap atasan. Dan berikut ini ada beberapa cara untuk mengurangi tangkap miskomunikasi antara atasan dengan karyawannya. Yang A, menyampaikan informasi secara jelas dan transparan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Yang B, fokus pada pembicaraan. Yang C, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur. Yang D, menghargai dan mendengarkan lawan bicara kita di saat kita sedang berbicara. Yang E, memiliki analisis terhadap kesimpulan yang kuat. Poin yang ketiga dari penyelesaian, kebijakan yang harusnya diambil oleh perusahaan adalah melakukan upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, dalam kasus ini contohnya perusahaan harus merumahkan beberapa karyawan yang dianggap tidak efektif sehingga kos atau pengeluaran perusahaan tidak terlalu besar atau tinggi. Merekrut karyawan baru yang lebih produktif dan memberikan motivasi baik berupa pengarahan dan bonus sehingga produktivitas karyawan menjadi meningkat atau makin lebih giat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Selviana Chandra Marisa. Di sini ada cara meningkatkan produktivitas karyawan. Yang pertama, memberikan motivasi penyegaran kepada karyawan. Yang kedua, mengintegrasi manajemen waktu dengan sistem perusahaan. Yang ketiga, membuat lingkungan kerja menjadi kondusif. Yang keempat, terakhir, ada memberikan rewards dan punishment. Selanjutnya, untuk kedepannya perusahaan harus lebih transparan terhadap kebijakan yang dibuat, apalagi itu terkait perhitungan gaji atau upah karyawan. Perusahaan seharusnya memberikan informasi terhadap keadaan perusahaan agar para karyawan juga bisa mengerti situasi perusahaan. Selalu adanya komunikasi antara pimpinan dan karyawan akan membuat karyawan merasa dihargai, apalagi karyawan merupakan aset dari perusahaan. Terima kasih. Demikian yang dapat kami dari kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.